ゼロになったっていい。 Saat mata serius bertemu dengan mata kesal Agnes, hatinya langsung ciut, seolah-olah dia bertemu dengan binatang buas. Ini adalah pertama kalinya ada seorang wanita yang lebih lemah dan jauh lebih kecil darinya mampu menahannya seperti ini. Serius tidak mampu menggerakkan tubuhnya, tapi dia tidak membencinya. Dia tidak tahu apa alasannya, tapi sekarang dia merasa gembira. Sudut telinganya memerah, nafasnya tiba-tiba menjadi tersenggal-senggal, dan tubuhnya terasa panas. Saat itulah dia menyadari cita rasa yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Kesadaran itu datang padanya secara tiba-tiba, seperti disambar petir. Ya, mungkin dia sedang mencari wanita seperti ini. Apakah itu sebabnya selama ini dia berkeliling dan bertemu dengan begitu banyak wanita? Agnes adalah wanita pertama yang memperlakukannya dengan begitu ceroboh dan kasar. Sebenarnya, jika hanya ada satu wanita di kerajaan ini yang mampu mengendalikannya, wanita itu sudah pasti adalah putri yang ada di hadapannya. Tubuhnya memanas hingga ia berpikir tidak apa-apa jika diinjak-injak oleh sang putri. Saat dia mendekatkan wajahnya ke arah sang putri dan hendak membelainya, Agnes menepis tangan serius. Agnes tersentak. Apakah dia tertangkap basah sedang menonton perkelahian? Agnes menatap serius dengan kesal, lalu memalingkan kepalanya lagi. Hah? Apa-apaan ini? Mereka mau pergi kemana? Sentis dan Hazel yang beberapa saat lalu berdiri di taman telah pergi ke arah lain. Sepertinya perdebatan belum berakhir dan mereka tampaknya sudah beralih ke topik lain lagi. Agnes yang sedang kesal tentu saja memperlakukan serius dengan buruk, tetapi serius sebenarnya sedang dalam suasana hati yang baik. Jangan ikuti aku, kembalilah ke aula pesta dengan tenang. Ini perintah. Serius tanpa sadar mengangguk mendengar suara tegas itu. Baik yang mulia putri. Suara yang menjawab terdengar patuh dan bergairah, tetapi Agnes tidak menghiraukannya, lalu melanjutkan perjalanannya meninggalkan Sirius sendirian. Ini adalah arah di mana Hazel dan Sentis itu menghilang. Dalam versi aslinya, perdebatan antara keduanya berakhir dengan sang Sentis menangis. Saat itu, reaksi di kolom komentar beragam. Ada yang merasa Sentis memiliki kesan licik seperti rubah, tapi justru menganggap itu sebagai daya tarik tersendiri. Beberapa orang bahkan mempertanyakan posisi Hazel sebagai pemeran utama wanita. Menurut mereka, Raymond justru lebih sering terlihat bersama Sentis, baik dari segi kemunculan maupun interaksi. Namun ada juga yang menyoroti Hazel yang terlalu kuat, bahkan sampai terasa tidak wajar. Agnes melangkah masuk ke taman. Teringat bagaimana dulu dia sempat tenggelam dalam membaca berbagai komentar seperti itu. Begitu masuk, dia menemukan sebuah taman dengan kolam kecil dan jalan setapak yang sempit. Tapi tidak ada siapapun di sana. Sepertinya itu sudah berakhir dan mereka kembali. Atau masuk ke aula seperti di versi aslinya. Agnes merasa menyesal dan mencoba pergi. Sejak tadi saya merasa ada seseorang yang menguping. Saya tidak menyangka itu Anda, Putri. Hazel Devon keluar dari semak-semak dan menghalangi jalan Agnes. Dia berdiri di depan Agnes dengan suara dingin. Hazel digambarkan sebagai sosok cantik yang memancarkan aura hangat seperti bunga liar di musim semi. Agnes mengerjap kosong dan menatap mata dingin Hazel. Dia tidak berniat membuat alasan. Agnes berbicara tanpa malu-malu seperti biasanya. Aku tidak bisa melewatkan tontonan yang menyenangkan ini. Jadi, apakah menurut Anda itu seru? Itu bisa saja seru, tapi aku tidak mendengarnya dengan benar. Jadi begitu ya. Hazel sedikit mengangkat sudut mulutnya dan tersenyum. Agnes agak terkejut dengan suasana di sekitar Hazel, yang sama sekali berbeda dari apa yang biasa dia alami. Dia jauh dari kata lembut, auranya lebih kuat daripada Sentis. Agnes tidak tahu Hazel punya aura sedingin ini. Agnes berdeham keras dan bertanya, "Kemana Sentis pergi sampai Anda sendirian di sini?" Ya, dia pergi sambil menangis. Dia mungkin mendatangi pendukungnya. Aku bisa tahu siapa pendukungnya itu tanpa harus bertanya. Pasti Hugo Rodian. Hari ini
Hazel mengenakan gaun hijau yang sedikit lebih gelap dari warna matanya. Mata hijau muda itu terasa lebih gelap dari sebelumnya. Suasananya sangat berbeda dari dia yang biasanya. Agnes jarang bertemu Hazel, jadi ini pertama kalinya dia berbicara dengannya seperti ini. Karena dia adalah pemeran utama wanita aslinya. Sebenarnya, saat dia masih menjadi seorang pembaca, jika harus jujur, dia justru lebih mendukung heroin asli dibandingkan sang saintis. Hazel Devon membuka mulutnya tanpa ragu-ragu. Apakah Anda benar-benar sudah melepaskan Raymond Spencer? Raymond Spencer sialan itu lagi. Agnes menghela nafas panjang, merasa bosan. Jika kamu mau, kamu bisa mengambilnya sendiri tanpa harus meminta padaku. Namun, Agnes memutuskan untuk memikirkan citranya yang hampir tidak berhasil dia perbaiki. Iya, aku sudah benar-benar lelah disakiti. Agnes mengira semuanya sudah berakhir dan memperingatkan Hazel. Jadi, kalau sampai Anda membahas hal yang tidak berguna seperti ini lagi di depanku, mungkin Anda akan kehilangan kepala Anda. Saat Agnes mengatakan itu, dia tampak kesepian, seolah-olah dia terasing dari segala sesuatu. Hazel menatap sang putri dengan mata yang sedikit gemetar, seolah-olah ini adalah pertama kalinya dia melihat sesuatu seperti ini. Agnes pun berbalik dan meninggalkan tempat itu. Anda sudah membuat keputusan yang tepat, Raymond Spencer. Benar-benar membenci Anda yang mulia. Agnes berdiri diam di tempatnya. Apa dia mau melampiaskan kekesalannya karena kalah dari saintis? Kenapa dia tiba-tiba memprovokasiku? Agnes memutuskan untuk mengabaikannya saja dan berjalan cepat meninggalkan taman itu. Tapi Agnes tidak tahu, mata Hazel terus tertuju padanya untuk waktu yang lama. Dan entah kenapa, mata itu tampak begitu sedih. Agnes pergi meninggalkan Hazel dengan suasana hati yang buruk. Dia ingin segera kembali ke istana dan membersihkan wajahnya. Namun anehnya, semakin cepat dia berjalan, semakin cepat dia kehabisan nafas dan semakin panas tubuhnya. Apakah aku sekarang sedang mabuk? Agnes perlahan bersandar ke dinding. Dia mendengar para pelayannya yang mencarinya karena dia sudah pergi terlalu lama. Tapi dia tidak mau diseret kembali ke aula pesta. Meski ada cahaya mewah dari lampu-lampu dan juga tumpukan makan enak, dan meskipun semua orang bertepuk tangan untuknya, Kylo tidak ada di sana. Padahal dia hidup kembali di dunia ini, bahkan hidup seperti layaknya boneka di dalam novel ini. Semuanya hanya demi Kylo. Agnes tidak membutuhkan pesta yang tidak bisa dinikmati oleh Kylo itu. Semua orang merendahkan Kylo dan menganggapnya sebagai orang yang gila akan kekuasaan. Tapi Agnes tahu kalau Kylo hanya ingin diakui oleh seseorang karena dia merasa sangat kesepian. Karena itu, aku harus berada di sisi Kylo. Aku akan pergi menemui Kylo. Sementara itu, di dalam aula, pesta meriah masih berlangsung. Putra mahkota Damian memandang orang-orang yang menari dengan anggun mengikuti irama musik orkestra. Tatapan matanya yang bergerak cepat sepertinya sedang mencari seseorang. Hei, Diana. Karena tidak dapat menemukan orang yang dicarinya, akhirnya Damian memanggil rekannya yang berdiri di sebelahnya. Diana Lennox, yang diam-diam memendam cinta tak terbalas kepada putra mahkota, hari ini berpakaian sangat cantik. Dia mendekat dengan gugup. Damian bertanya berbisik ke telinganya. Serius di mana? Aku bahkan tidak bisa melihat Agnes. Mendengar kata-kata itu, mata Diana dengan cepat menyapu sekeliling aula. Fakta bahwa Putri Agnes membawa serius sebagai pasangannya hari ini mengejutkan banyak orang, termasuk Damian, putra mahkota, dan satu-satunya saudara laki-laki Agnes. Kemudian, Diana menunjuk ke satu sisi dan berkata, "Serius ada di sana, Yang Mulia?" Ketika Damian mengalihkan pandangannya, terlihat serius berdiri sendirian di sudut pesta. Dia terlihat sangat modis hari ini dan tampak berseri-seri dari ujung kepala hingga ujung kaki. Serius menatap kosong ke angkasa, seolah-olah dia sedang berjalan di suatu tempat di dalam mimpinya. Damian mengamatinya dengan wajah serius. Sirius yang berdiri dengan tatapan kosong menggelengkan kepalanya dengan dingin setiap kali ada wanita yang mendekatinya
dan berpura-pura mengenalnya. Wanita yang permintaannya ditolak akan langsung memerah dan berpaling dengan ekspresi tidak senang di wajah mereka. Jika seseorang harus memilih pria dengan tata krama terbaik di kalangan sosial kekaisaran, orang itu sudah pasti adalah Sirius Melville. Meskipun belakangan ini Damian sibuk, dia tetap mencari pasangan hidup untuk Agnes. Tapi Marquis Melville adalah salah satu yang belum pernah dia pertimbangkan. Ini karena Sirius Melville adalah seorang playboy. Dan satu-satunya pria yang dekat dengan Agnes hanyalah Raymond Spencer. Apa yang sedang Anda pikirkan, Yang Mulia? Raymond yang berada di dekatnya bertanya dengan rasa ingin tahu, karena tidak ada alasan bagi Damian untuk terlihat seserius ini di pesta tersebut. Raymond mendekatinya karena penasaran, apakah ada sesuatu yang salah? Diana hanya mengangkat bahunya dan berkata dia tidak tahu. Damian yang masih termenung bertanya kepada kedua teman masa kecilnya itu. Bagaimana pendapat kalian jika Sirius Melville menjadi calon suami Agnes? Wajah Diana yang terkejut berubah muram mendengar kata-kata itu. Di sisi lain, Raymond Spencer tampak berusaha untuk mempertahankan ekspresi dinginnya.